Ya, teman-teman, ini bagian kedua di tanggal 26 bulan 11. Sebelumnya, silahkan teman-teman perhatikan dulu apa yang harus teman-teman lakukan ketika melihat channel ini. Baik, teman-teman, sudah dibaca? Apalagi yang baru ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman yang sudah lama, terima kasih. Yang tadi yang memberikan super thanks juga terima kasih ya. Yang telah memberikan doa juga terima kasih. Yang telah berkomentar, apalagi yang udah subscribe lama juga, luar biasa. Salut kepada teman-teman setia dengan channel ini. Dan saya memberikan apresiasi buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang mendoakan saya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, karena nikmat yang paling hakiki adalah kesehatan. Oke, teman-teman. Sorry, sebentar. Sambil santai teman-teman. Kalau malam enaknya kalau nggak ngeteh ngopi ya. Selamat berngopi. Kita lanjut ya ke bagian kedua. Ada emiten apa nih? MEPL. MEPL ini teman kita agak naik ke 116 shadow katanya. Terus tidak ada transaksi di 124 sampai 1116. Sebentar, ini agak nge-lag nih punya saya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Nah, teman-teman, mungkin kalau untuk MEPL mungkin tadi ada bid dan offer, mungkin ada bid offernya ada di 124-nya sama 116 itu kurang tidak ada transaksi apapun gitu ya. Menurut teman kita tidak ada transaksi 124 116. Memang suka ada kosong, teman-teman, kosong tiba-tiba dikosongkan gitu ya, tiba-tiba contoh 124 sampai 116. Nah, di 123-nya 122-nya itu kosong, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya, seperti yang dibiarkan gitu ya. Pada itu adalah sebenarnya strategi daripada bandar mau melihat nih isian yang ngisi berapa. Contoh mau ngisi yang bidnya berapa orang nih, terus yang suka ngisi di opernya berapa orang. Nah, kadang-kadang bandar juga seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak selamanya bandar itu terus ngisi, kadang-kadang dikosongkan sengaja ya. Baik teman-teman, ini sudah baru menyentuh aja ya, belum istilahnya belum pas di 121-nya ya. Kalau pas mungkin enak gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini kenaikannya udah enak teman-teman ya. Ke atas shadow, ke bawah shadow, dan cenderung dia tutup di hari kemarin ya. Pembukaan kemarin ditutup sama sekarang penutupan kemarin gitu ya. Bagus ya. Secara candle sih udah bagus, udah mulai sideways. Terus tapi secara TA sih masih dalam posisi downtrend ya, belum dinyatakan uptrend. Kenapa ya, Mas? Sebelumnya masih di atas. Nanti perhatikan aja 171 sama 120-nya. Apabila jeblos salah satunya mungkin atau ke atas ataupun ke bawah, kasih kabar saya. Sebagai informasi bahwa bandar lokal masih ada di atas ya. MEPL ini bandar lokal masih ada di atas. Cuman bandar foreign kemarin ada sempat ngambil, perhatikan 2 hari ngambil dan 1 hari ini keluar. Kalau kita lihat dari diagramnya masih ada sih kalau dia dihitung dari mulai 14 November ya. 14 November kita lihat foreignnya itu masih ada si AK sama si TP ya. CC cuma sayang udah keluar ya. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa terus ditahan di sini. Ya paling nggak jeblos sampai ke angka 120 lah mungkin ya. Karena di sini kan gap teman-teman yang sudah ketutup betul gitu ya. Ada juga sudah mulai ditutupnya, untuk gapnya cuma tinggal seekor merah doang, kecil aja itu. Padahal kecil banget gitu, sampai suka bikin saya gregetan gitu ya. Tapi kalau diangkat ke atas lebih baik teman-teman ya. Nah, tanda-tanda kenaikan itu sudah terlihat di 170 teman-teman. Malahan target saya itu di target ketiga ini ya, 290, yang mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Jadi MLPL ini lagi saya sideways atas teman-teman. Nah, si bandar lokal itu masih belum ngebuang. Ini untuk 10 tahunan, perhatikan dia dalam posisi murah banget. Artinya ada kesempatan bisa ke atas teman-teman ya. Memang untuk 1 tahunan mungkin di sini terlihat jelas lagi downtrend karena sudah mencapai harga tertingginya selama 1 tahunan. Cuma kalau kita periksa dari 10 tahun ternyata ini baru mau menuju ke atas. Ini juga dalam posisi murah ya teman-teman. Kalaupun beli sekarang dalam posisi murah banget di sini ya. Cuman tinggal tunggu waktunya aja. Karena ini harus beriringan dengan waktu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman niatnya investasi, contohnya beli di sini, lalu dibawa ke bawah lagi malah cut loss. Ingat, niatnya investasi itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Perhatikan ketika dia naik teman-teman ya, dia harus dibawa dulu ke bawah. Dari tahun berapa nih penurunannya? Tahun 2015 ya, diangkat-angkat kembali tahun
2021, butuh 5 tahun dia untuk menjadi ini ke harga tertingginya di 800. Nah, kita jangan terlalu tinggi-tinggi teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kalau dia mau ngulang sejarah lagi, nah mungkin bisa ke arah sedikit ke sini ke atas kan. Jadi teman-teman mungkin ya ke arah sinilah, jangan jauh-jauh ya. Saya juga menargetkan hanya ke 287. Yang mudah-mudahan kalau situ masih tercapai lah untuk swing ya. Cuman untuk jangka panjang bisa melebihi harga setengahnya. Kalau nggak setengahnya di sini juga sudah lumayan teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, ini jangka panjang, bukan sehari atau 2 hari. Jadi teman-teman kalau dibawa ke bawah lagi nih, dibawa ke bawah lagi, kemungkinan nanti teman-teman niatnya investasi malah cut loss. Yang namanya investasi teman-teman ya, kalau kita udah beli di harga sekarang, kita dibawa ke bawah lagi karena kita sudah tahu perusahaannya seperti apa. Teman-teman harusnya bergembira, wah dikasih ke bawah nih gitu kan. Makanya nunggunya teman-teman, seorang investor itu kalau mau beli tidak satu kali teman-teman. Kadang-kadang dia membutuhkan 1 bulan untuk akumulasi. Ingat, 1 bulan untuk akumulasi, dan nanti setelah tercapai targetnya dia butuh 1 bulan juga untuk mengeluarkan barangnya. Karena mungkin barang mereka terlalu besar. Kalau kita retail ya, yang penting kita sabar menunggunya aja. Oke teman-teman, untuk MPL seperti itu ya. Dalam posisi 1 tahunan memang betul dalam posisi dia di harga tengahnya. Tetapi untuk jangka panjangnya sebenarnya masih dalam posisi mau ke atas atau enggak, dia dalam posisi murah banget ya. Oke, untuk MPL seperti itu. Kita harus hitung kuartal 3-nya teman-teman, biar kita tahu ini fundamentalnya lagi menurun atau lagi menanjak ya. Kita lanjut. Ada emiten apa nih? Ada PGO Pertamina Geothermal ya. Nah teman-teman, PGO ini masih dibuang teman-teman sama bandar lokal sama porennya. Jadi teman-teman harap berhati-hati aja ya untuk PGO ini. Pembuangannya sangat signifikan, terutama poren ya. Nanti ini kan perusahaan plat merah teman-teman ya. Untuk 1 tahunan lagi posisi di bawah dan cenderung dia sedikit lagi menyentuh supportnya ya. Terus untuk 3 tahunan dalam posisi agak murah dikit. 5 tahunan, jangan 5 tahun, 3 tahunan aja ya, jangan jauh-jauh. Soalnya belum mencapai 5 tahun aja, 3 tahun aja belum selesai ini ya. Nah ini cenderung tahan di harga 989 lah ya, nggak jauh-jauh dari situ. Ini harganya berapa sekarang? 1015 ya. Mungkin bisa yang saya gariskan 2 ini nih teman-teman ya. Mungkin salah satunya ketemu karena si MA10 nya masih berada di atas candle. Ini pertanda mau masih downtrend lah teman-teman. Belum saatnya di uptrend. Kenapa? Karena MA10 masih di atas, bandar poren juga masih ngejual, bandar lokal juga masih ngejual. Yang nerima siapa? Contoh yang nerima kita olahkan aja ya. Karena lagi pembuangan sama-sama di sini teman-teman kita yang banyak yang ambil dari tanggal 14. Coba kita lihat tanggal 26-nya. Siapa yang ngambil banyak? 27, 26. Nah, 26. Siapa yang ngambil? Teman-teman kita. Kenapa teman-teman kita ngambil? Mungkin di sini adalah saat yang disupport. Padahal teman-teman tahu sendiri apabila poren ada yang nerima pasti dijual ya. Di mana-mana bila poren mau ngejual ya harus ada yang nerima, karena kebetulan ini YPXL sama PD ini nerima ya. Makanya dijual sama poren sama bandar lokalnya. Kapan dia mulai up? Ketika teman-teman kita yang atas sudah mulai pada frustasi, yang bawah kagak naik-naik, akhirnya dijual dengan sendirinya, dilepas dengan harga di bawah harga pembelian ya, artinya cut loss. Cuman ya jadi di sini tuh ada yang average, ada yang cut loss gitu kan. Di sini mungkin seperti itu ya. Tapi teman-teman kalau mau membeli nanti ke depannya usahakan MA10 di bawah candle. Itu kemungkinan akan uptrend ya, kemungkinan akan uptrend. Contoh di sini nih, teman-teman ngambil di sini contoh gitu ya, MA10-nya nih di atas candle ya. MA di bawah candle, ngambil di sini. Ketika teman-teman ngambil di sini contohnya tidak akan saya jual, saya targetnya 1300. Tiba-tiba dibawa ke bawah. Nah, yang saya jelaskan itu saya akan ngambil lagi nanti ketika MA10 sudah mulai di bawah candle. Mungkin teman-teman average-nya bisa di tengah-tengah. Nah, seperti itu teman-teman yang suka saya lakukan. Maka teman-teman juga saya sarankan nanti MA10-nya di bawah candle itu, dan sudah mulai menuju ke atas seperti ini. Seperti ini nih. Nah, ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk PGO. Ini targetnya kenaikannya di angka 114 1149 450 lah ya. 1190-an ya. Dan targetnya 1300. Ini nanti kasih tahu saya apabila sudah melewati
1040 atau enggak melewati 1000 lah ya, atau enggak 990. Antara otak sama mulut suka kadang-kadang berbeda begitu ya. Karena ini adalah support bagusnya teman-teman selama 3 kali, 1 2 3 ini yang ketiga kalinya ya. Mudah-mudahan hanya nyentuh aja ya. Dan bandar lokal juga belum ngisi, artinya harap bersabar saja. Lanjut. Ada naik ini belum saya bahas ya, naik ya, untuk apa namanya, untuk apa namanya ya, keterangan-keterangannya belum saya bahas ya, nanti mungkin saya akan bahas ya. Nah ya, teman-teman, tanda-tanda penurunan ya udah terlihat jelas. Di sini ada gap, di sini juga ada gap. Nah, adapun tanda-tanda kenaikan, apakah naik atau besok, saya tidak tahu. Kalau besok mau naik ya, karena saya bukan dukun. Ingat, saya bukan dukun. Cuma saya kasih tahu aja, waktu kemarin di sini kan ada tanda-tanda kenaikan nih, hanya tanda-tandanya aja. Kalau sekarang bagaimana teman-teman? Perhatikan sekarang Poren. Poren hari ini ngambil teman-teman, hari 26 November. Poren ini ngambil. Siapa yang ngambil? Ada si AK, si IP, si SQ ya. Ini Poren-Poren lokal, artinya nyambar sebagai broker lokal tapi KTP-nya Poren. Dia ngambil 23.000 ya, mudah-mudahan sih bisa di-up-nya. Bandar lokal cenderung ngejual. Kemarin sempat ngambil, sekarang ngejual. Kita gabungkan dari tanggal berapa nih? Tanggal 13 November. Kita perhatikan tanggal 13 November. Kita gabungkan, kita all. Nih, transaksi hanya 1,2 ya. Artinya ini masih sedikit teman-teman ya. Artinya untuk kenaikan bisa, cuman hati-hati, teman-teman kita sudah mulai pada ngambil, berarti ini sudah disalurkan sama teman-teman kita. Mudah-mudahan sih teman-teman kita mesti punya harga di bawah gitu kan. Ini juga yang lotannya tidak ada yang sampai 1 juta lotnya, karena kan cuma 1,2 yang diperjualbelikan ya. Karena kalau masih dekat masih enak, masih bisa dihitung ya. Tapi kalau udah jauh kita akan susah untuk menghitungnya. Jadi catatan dari saya, apakah bisa naik? Bisa aja teman-teman kalau bandarnya mau ya. Bandar lokal cuman hari ini jualan dan bandar lokal yang ngambil ya. Mudah-mudahan si bandar lokal sih ngambil lagi bisa di up ke atas ya. Cuman kalau bandar Porennya dia cenderung ngambil terus ya. Ada pembohongan walaupun sedikit, tapi pengambilan lebih besar daripada penjualannya. Kalau targetnya bagaimana? Kalau ini targetnya teman-teman terserah bandar. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri. Kalau penurunannya mungkin saya ngasih tahu mau ke arah 19, kan sini ada gap, sini nggak ada gap teman-teman, itu tanda-tanda penurunannya. Kalau kenaikannya biarkan bandar yang ngatur. Makanya kalau di saham-saham IPO lebih baik teman-teman scalpingan aja. Kalau mau ngambil untuk swing lebih baik tunggu aja di bawahnya, nanti dikasih tanda ke mereka. Ini MA10 juga sama MA20 belum keluar, artinya ini masih dalam perjalanan bandar ya. Kalau dari lotnya kecil, teman perhatikan aja jumlah yang di masyarakatnya berapa. Nah, tinggal kalau sudah 3/4 teman-teman, makanya hati-hati. Contohnya ini ada 4 juta gitu ya. Kalau sudah 3 jutaan lah, 3.200.000, 3.100.000, hati-hati, itu biasa suka dikebawahin ya. Cuman kalau masih sedikit, contohnya dari 4 juta, dari 4 juta, dari 6 juta atau 8 juta, istilahnya masih 1 jutaan, itu masih bisa di up ke atas, biasanya seperti itu. Lanjut, ada UNVR. UNVR sekarang sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda kenaikan. Cuman kita akan lihat bagaimana bandarnya. Nah, bandar lokal dan Poren sip, dia sudah akumulasi dengan baik dan benar. Nah, ini pertanda ini sudah saya hapus ya, akan saya hapus. Nah, pertanyaannya adalah sekarang dia membentuk si kepala kembar teman-teman. Yang suka saya bilang 2 dari 3, 2 berbanding 3. Kalau lagi uptrend biasanya naik 2 turun 3. Mudah-mudahan ini diturunkan sedikit aja ya. Asal jangan lepas dari MA10-nya ya. Jangan lepas dari MA10 sama 20 aja, sedikit ya turunin, nggak apa jadi masalah. Itu kan tanda-tanda kenaikan teman-teman. Ini ya dikit ya. Si kepala merah ini ya dikit ya. Oh, kalau dikit si kepala merah, gedein dikit deh. Dikit ya kepala merah ya. Nah, kalau si kepala merah teman-teman biasanya dia uptrend. Cuman kalau si kepala kembar kadang-kadang suka turun. 2 berbanding 3, artinya 2 kali naik, 3 kali turun ya. Ini kalau ini si kepala merah kayaknya sedikit ya, dikit gitu ya. Mungkin bisa akan naik teman-teman. Dan apa alasannya apa? Bandar lokal dan Poren sekarang akumulasi. Semenjak penjualan yang signifikan ya, dua-duanya nih juga penjualan signifikan.
ternyata ada kenaikan. Bisa tujuannya mungkin ke gap ya. Target saya itu di 2700 di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Cuman performanya sekarang lagi menurun teman-teman nih. Kuartal 2-nya 3200, kuartal 3-nya cuma 2500. Artinya saya sih sebenarnya melebihi dikit di 2700 karena ini kan harga PR rasionya 2500, ini 2800 untuk PB pangkat, saya ngambil tengah-tengahnya aja 2700. Tapi kalau tanda-tanda ke sini kemungkinan kejemput sih teman-teman ya, yang area-area sini nih, yang area di bawah 2300 kejemput lah teman-teman ya. Karena yang gap harus tertutup dan biasanya berdasarkan gap dia ketutup ya. Oke teman-teman, jadi UNVR ini lagi diakumulasi sama bar lokal dan asing, artinya lagi kompak untuk memarkup harga. Di sini ada CC domestiknya, terus RX bagus, RX TP juga bagus. Foreign di sini ada siapa? Ada KZ, ZP, RX, BK. Artinya ini broker-broker keren semua teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan UNVR ini bisa di up karena transaksi di sini luar biasa teman-teman. Perhatikan, tanggal 13 lagi. Salah mulu. Tunggu sebentar, kita ulang lagi. Ternyata foreign itu diambil sama si BK sama si YU teman-teman. Ini bagus, broker bagus. Cuman sayang kalau si BK kadang-kadang suka jualan di bawah ya. Terus untuk domestiknya ada si kakak CC TP, ini ke broker bagus juga teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan broker-broker seperti inilah si UNVR ini bisa naik jangan terlalu tinggi-tinggi karena ini masih dalam isu-isu ya. Mungkin teman-teman nanti baca sendiri isunya seperti apa. Cuman secara lukisan market maker dia akan ke angka 23-nya mungkin ke arah situ. Cuman kalau sampai ke target ke 2700 saya sangat luar biasa gitu ya. Oke, lanjut. Ada GRPH nih baru saham 50-an nih. Saya suka nih saham 50-an. GRPH pertanyaannya adalah apakah benar diambil sama CC? Betul. Cuman CC ngambil sedikit, yang ngambil adalah teman-teman kita 10 lot. Ini transaksi kurang baik teman-teman ya. Perhatikan transaksi ini kurang baik ya. Cuman untuk diolahkan cuman 36. Artinya transaksi ini tidak memenuhi syarat gitu. Net volume 36 ya. Oke teman-teman, jadi ini belum memenuhi syarat ya, karena pengambilan sedikit. Cuma kadang-kadang kalau saham-saham gocap ya, tiba-tiba peng aja ke atas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ke atas ya, itu mungkin menjadi pertanda nih. Tiba-tiba di sini nih, tiba-tiba tidak angin, tidak ada hujan di sini nih, tiba-tiba peng aja ke atas ya. Nah Ibanar lokal ngambil itu sejak tanggal 26 September, cuma tidak terlalu besar ya. Nah dia penurunan cenderung dia dibiarkan aja ya, seperti yang dibiarkan, padahal ini ada strategi mereka mungkin teman-teman ya. Nanti kalau dia udah mulai tinggal 3 bulan lagi, karena ini belum waktunya untuk diangkat mungkin ya, mereka hanya menjagain 3 bulan aja supaya tidak kena FCA dan transaksi minimal di atas 5 juta ya untuk 3 bulanan. Mungkin akan dijaga seperti itu aja. Nanti teman-teman tahu sendirilah, GRPH ini adalah saham IPO yang dijebloskan ke harga 50 ya GRPH dari perusahaan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri profilnya seperti apa. Cuman saya pikir di sini masih dalam tahap pengambil keputusan bandar. Jadi ini yang bertanggung jawab adalah bandar. Kenapa? Perhatikan ketika dia istilahnya menurunkan sampai ke titik terendahnya di 50. Ini adalah upaya bandar teman-teman. Makanya bandar masih punya hutang ke 117. Apakah akan situ? Akan ke situ teman-teman. Kita harus yakin. Kenapa seperti itu? Karena ini masih milik bandar. Nanti mungkin teman-teman ke depannya bisa aja ini saya diwakilkan 50 selama 1 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat kenaikannya bisa ke atas ya. Minimal jangan atas-atas lah, setengahnya aja 92 juga udah cukup. Saya aja menarikkan ke angka 59 aja dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Karena dinaikkan ke angka 58 sudah ini teman-teman nih, udah pakai shadow ya. Yakinnya kenapa? Ketika dia dinaikin kan ngebuang nih, tapi ketika dia naikin dia ngambil, artinya sisi bandar masih berada di dalam gitu kan. Oke teman-teman, untuk GRPH seperti itu. Dewa saya senang kalau saham-saham gocapan teman-teman, terutama saham-saham IPO yang digocapkan. Oke, lanjut teman-teman. Dewa nyangkut di harga 126. 126 di sini ya. Ini sekitar 114 ya. Tanda-tanda kenaikan apakah ada? Perhatikan teman-teman di area 124-nya. Nih 124 ada si kepala merah. Terus di bawahnya juga ada 121 di kepala merah, dan sekarang juga si kepala merah. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Target saya itu di angka 139 dulu teman-teman ya.
Kalau dewa ini masih ada kesempatan sebenarnya. Kalau dewa dewa itu udah itu ya. Ini sebenarnya dewa itu udah saya bilang jangan beli teman-teman, jangan beli. Kenapa? Ini 10 tahunan itu udah merupakan harga tertingginya ya nih ya. Saya beberapa perhatikan ya teman-teman, kalau saya membahas dewa ya, dewa itu jangan dibeli, nanti aja dibelinya di bawah teman-teman, di angka 58 60 gitu ya, karena kecenderungan seperti itu. Nanti teman-teman ketika di harga tertinggi gini dibawa ke bawah lagi gitu kan, makanya berarti tidak lama gitu, mudah-mudahan gitu ya. Cuman kalau dia bawa ke atas lagi mau ke arah mana? Di sini saya tidak punya tahanan teman-teman. Di sini saya sudah tidak punya tahanan selama 10 tahun. Maka saya bilang dewa, saya berkali-kali waktu ada kenaikan tertinggi itu saya bilang saya tidak akan membahas dewa lagi. Kenapa? Ya karena sudah tertinggi gitu harganya, sudah tidak ada lagi tahanan sebelah kiri ya. Maka saya tidak mau ngebahas lagi. Cuman karena teman-teman kita ada yang nyangkut di 126, maka kita akan bahas lagi. Oke teman-teman ya, ini sebenarnya ada mau kenaikan teman-teman ke angka 139. Cuman waktunya teman-teman, waktunya kapan? Apakah dia harus ke bawah dulu atau tidak? Tapi suatu saat dia akan ke sini lagi teman-teman, ke 139. Tinggal nunggu waktu aja. Karena sekarang sudah tinggi, saya bilang udah tinggi sekarang. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya, mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi ke angka 139. Alasan apa? Poren ngambil teman nih, Poren ngambil dari tanggal 22 November dia ngambil terus dibuang dikit. Nah, sekarang hari ini ngambil dia. Si Poren hari ini ngambil, siapa yang ngambil? Ada CC 2,3 miliar. Lumayan teman-teman. CC ngambil 4 jual 1,7, AK ngambil 5,2 miliar, jual 3. Artinya ini tinggal sisa doang sebenarnya. Cuman mungkin mudah-mudahan ini kan lotnya jumbo-jumbo teman, keren ya. Kalau lotnya jumbo keren gitu ya. Kalau dewa itu. Jadi enak gitu kalau ngebantingnya. Nah ini perhatikan nanti teman-teman, mungkin kalau dia turun ke angka 99 ya, atau pasti 99, mungkin jangan khawatir ya, dia akan menembus dulu PR-nya. Cuman kalau dia jebol dari sini mungkin teman-teman perlu khawatir akan penurunan ke bawah gitu, karena tanda-tanda penurunan ke bawahnya sudah tidak jelas, ini banyak banget garisnya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil saya suka bilang ya, contohnya teman-teman ngambil 126 nih, betul ada si kepala merah, cuman teman-teman perhatikan nih, ketika di sini aja deh biar agak lega dikit nih, 126 contoh ngambil, kenaikan berapa ini? Cuman 13%, penurunan berapa? 45%. Penurunan sama kenaikan lebih besar. Nah nanti teman-teman hitung di situ ya. Setiap mau beli saham itu begitu teman-teman. Kalau sudah naik begini jangan dikejar. Makanya ambil 3 garis untuk 10 tahunan. Oh udah tinggi, nanti ngambil di bawah aja lah. Nah seperti itu. Karena teman-teman nyangkut di 126, mungkin seperti itu yang saya bicarakan ya, bahwa si dewa itu mau ke angka 124 juga bisa teman-teman. Malah ini 2 candle terakhir ini ada menunjukkan mau ke atas. Cuman hati-hati jangan sampai jebol ke 100. Mungkin kalau jebol 100 jadi akan ke bawah gitu ya. Tapi dari pungutan bandar lokalnya, bandar Poren saya cenderung ngambil per hari ini. Yang ngambilnya bagus CC sama AK. Cuman bandar lokal dia ngebuang. Dia sempat ngambil, buang, ngambil, buang, ngambil. Nah sekarang lagi masa-masa pembuangan teman-teman. Ya mudah-mudahan si bandar lokal bisa ngambil lagi dia di sideway atas ya. Ya mudah-mudahan bisa ke 140 ya. Nanti kalau teman-teman sudah kejemput, jangan ngambil di atas lagi ya. Itu saran dari saya. Oke teman-teman, ya terserah sih teman-teman ya, resikonya kalau ngambil di atas bisa ke atas lagi, cuman siapa tahu ke bawahnya lebih ke bawah gitu kan. Karena di sini udah 10 tahunan sudah mulai di atas. Bisa kejemput, cuma tinggal nunggu waktu aja. Si Poren ini sudah ngambil kok hari ini. Tapi si bandar lokal sudah ngejual dikit-dikit ya. Nih, jual dikit-dikit nih. Jual dikit nih, juga dikit ya. Tapi masih ada di dalam si bandar lokal teman-teman ya. Tenang aja lah gitu ya. Mudah-mudahan si dewa sih bisa diangkat dulu, 1 kali lagi aja diangkat ya ke 139. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk dewa ya. Ada arka, ada akra, ada arka ya. Arka, ada akra. Ini yang arkanya. Arkanya ini FCA ya. FCA apa akselerasi ini? Kita lihat dulu. Oh FCA ya, arka FCA. Dan kabar baiknya si arka ini lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman. Perhatikan bandar lokal nih ya. Bandar lokal sudah mulai menghijau begini, artinya lagi diakumulasi.
Maka teman-teman yang nyangkut yang mudah-mudahan ini targetnya ke 50 aja teman-teman ya. Saya kalau saham yang kena FCA terutama yang ke 51 ke bawah ya, targetnya ke 50 aja. Kalau tanda-tanda kayak ini kan sudah ada, ini ada upaya dari bandar lokal untuk bawa saham ini mungkin dikumpulin ya. Karena bandar foreign cenderung dia tidak mau ngambil di harga di FCA-nya ya. Cuman kalau untuk foreign bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, itu pertanda baik teman-teman. Mudah-mudahan terus di up terus ya. Kalau ada pembuangan berarti mereka sudah asik dengan jualan di FCA ya. Tapi suatu saat dia juga akan lepas dari FCA-nya teman-teman. Santai saja, mungkin teman-teman yang nyangkut bisa kejemput dah ya. Karena secara pungutan juga sudah mulai bagus, sudah mulai dari tanggal berapa nih? Dari mulai tanggal 12 November sudah mungut lagi ya. Mudah-mudahan ya. Karena kasih turun serang diambil sama ACRK ini, sama bandar lokal, bagus. Lanjut, ada MD. Ini MD tembus 120 katanya. Besok turun atau naik? Waduh. Nih teman-teman ya, yang suka saya bilang teman-teman, kita tidak akan bisa memprediksi besok naik atau turun. Yang saya kasih tahu itu tanda-tandanya aja. Tanda naik ke sini, tanda turun ke sini ya. Ataupun dia hanya kejemput juga karena tanda-tanda sudah ada. Cuman kalau untuk besok naik atau tidak itu bukan hak saya teman-teman. Siapa tahu teman-teman besok contohnya menebak-nebak nih, berarti saya dukun gitu. Wah besok naik nih, nggak mungkin saya bisa seperti itu teman-teman, nggak mungkin. Karena misalkan begini teman, bandar pinginnya naik, besok tuh pingin naik, akumulasi sudah ada, smart money sudah mulai masuk, bandar lokal sudah mulai masuk, secara syarat harusnya naik, secara syarat harusnya naik. Cuman ketika lihat bid dan offer, wah ini ternyata sebelah kiri banyak yang pasang retail. Nah kapan lagi saya bisa menjual dengan volume istilahnya barang yang banyak, retail ada sebelah kiri. Nah bagaimana kalau begitu? Langsung dihajar sama bandar, bread aja turun ke bawah, makin dimakan. Kalau turun ke bawah akhirnya gimana? Bandar dengan elegan saya sudah menjual dengan baik gitu Pak. Walaupun saya untungnya sedikit, cuman saya sudah menjual barang-barang kepada teman. Nanti teman-teman bagaimana? Aduh, turun lagi ke bawah nih, cut loss dikit-dikit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman memperkirakan besok naik atau tidak, jangan. Kalau saya tidak seperti itu teman-teman. Walaupun secara syarat, contohnya secara syarat akan naik atau turun ya. Nah, teman-teman seperti ini, seperti MD nih. Saya perhatikan di sini. Untuk kenaikan ada kenaikan dari mana? Perhatikan si kepala merahnya aja, teman-teman. Saya selalu memperhatikan si kepala merah, teman. Perhatikan di sini ada si kepala merah enggak? Di sini ada kepala merah, teman. Ini ada kepala merah di sini nih. Ini tanda-tanda kenaikan akan ke arah sini. Cuman perhatikan juga si ekor merah di sini. Ini tanda-tanda akan penurunan ke sini. Oke, ya. Seperti itu teman-teman. Kalau sekarang sebenarnya ini masih downtrend teman-teman. Secara MA ini masih downtrend. Ini juga si kepala kembar ya, si kepala kembar juga nih menunjukkan dia. Nah, terus mana lagi tanda-tanda kenaikan? Ada di sini gap. Nah, ini mau ke 162. Target saya itu 248 di sini. Kita cek untuk MD posisinya ya. Nah, mungkin kalau besok naik atau enggak kita tidak pernah MD ya. Jangan pernah menerka-nerka besok naik atau enggak teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu besok naik atau tidak, udah scalpingan aja. Hari ini ketahuan hijau kok. Jangan besok naik enggak nih besok. Siapa tahu besok naik. Pasti naik di besok. Jangan teman-teman. Karena kita tahu kalau pengen saham itu kelihatan naik, lihatnya besoknya aja, pas hari hanya hijau atau enggak. Kalau teman-teman suka dengan langsung kenaikan, langsung aja hajar. Sebelah kanannya hajar, ganjal sebelah kiri, scalpingan udah. Untung sekarang jual, rugi jangan ditunda. Jual juga kalau istilahnya scalping. Jangan nunda-nunda ketika scalping, karena teman-teman kita juga banyak yang ngambil di harga arah. Namanya ada arah hunter gitu kan teman-teman, kita bilangnya gitu, arah hunter. Arah hunter itu orang-orang yang benar-benar spekulasinya luar biasa. Dia sudah pengalaman di arah hunter. Dia akan cenderung scalping, rugi pasti keluar, untung pasti keluar dari saham itu, karena dia sudah tidak melihat secara fundamental, tidak melihat apapun. Yang penting saham sekarang naik, oke, saya naik, saya masuk, saya jual ketika untung, rugi saya akan jual juga, saya akan keluar per hari ini juga. Nah, itu namanya scalping. Kalau besok diperkirakan naik atau tidak kita tidak akan tahu teman-teman, karena yang mengatur itu hanya bandar dan Tuhan aja yang tahu gitu ya. Nah, kalau dari tanda-tanda kenaikan sudah terlihat teman-teman ya, ini mau ke arah
160, malahan kemarin aja ngasih tanda ke 130. Hati-hati aja penurunannya ke angka 112, dan sekarang MA10 nya dalam posisi downtrend. Catatan dari saya, Bandar Poren masuk. Nih, Bandar Poren masuk hijau dengan sangat berat. Jadi penurunan ini sejak tanggal berapa nih? 19 ketika dead cross. Ternyata teman-teman kita banyak yang cut loss mungkin di sini, yang take profit juga banyak di sini. Nah, ditampunglah sama Bandar Poren. Bandar lokal juga cenderung ngejual, tapi ditampung sama Poren. Kita lihat Poren ini tanggal 19 siapa yang nguasain ya. Nah, mungkin tanda-tanda seperti itu teman-teman. Ini walaupun diambil sama Poren belum tentu besok naik teman-teman, belum tentu besok juga keturun. Malahan saya pinginnya si MD ini naik turun ke harga 112. Kenapa? Di sini ada si ekor merah yang harus dikerjakan PR-nya, karena ini kalau menurut saya, pandangan saya, setiap ekor merah ataupun ekor hijau wajib untuk ditemui ya. Seperti hanya gap ini wajib untuk ditemui. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin lebih paham ya. Jadi jangan pernah menanyakan besok naik ataupun tidak, karena kita tidak akan tahu, dan saya juga bukan dukun teman-teman ya. Besok naik nih, enggak teman-teman ya. Besok enggak. Kita tidak akan pernah tahu besok naik ataupun tidak. Kita hanya bisanya itu membeli dan menunggu. Udah, retail itu hanya bisa membeli dan menunggu. Kecuali teman-teman mau jadi bandar, beli, kumpulin, markup harga. Nah, itu pasti ketahuan saya akan naikin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jangan retail itu udah jangan menerka besok naik nih, jangan seperti itu teman-teman. Tapi kalau tanda-tandanya akan naik ya, nah, seperti itu ya. Alasannya apa? Bandar Poren akumulasi. Maka saya bilang, nih ke sini mau naik. Nih ke sini mau naik. Hati-hati ya, ke arah sini dia mau turun. Kenapa? Nih ada si ekor hijau, si ekor merah. Karena apa? Suatu saat dia akan harus ketemu. Sekarang ini PR dia. Jadi saya kalau PR seperti ini teman-teman, saya ke bawah kan. Nah, saya kan punya harga di sini nih. Tiba-tiba beng ke atas kan, tapi meninggalkan jejak. Kalau dari harga mungkin mereka tidak tahu, tapi seorang bandar yang akan mengetahui. Wah, saya dulu punya PR di sini nih. Sengaja saya maaf harga lah gitu ya. Buat nunjukin mau ngejual dulu deh. Saya jual dulu, nanti saya gantiin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin perjanjiannya seperti itu. Nanti ditagih tuh sama barang yang lain. Kemarin tuh ngambil di harga sekian, di tanggal sekian. Mana buktinya? Noh, seekor merah gitu. Seperti halnya ini kan si kepala merah seperti itu juga teman-teman, sama ya. Oke teman-teman, mungkin si MD seperti itu. Catatan dari saya, walaupun dalam ada penurunan ini terlihat jelas di sini akumulasi dari bandar-bandar Poren ya. Tapi hati-hati, MA10 masih berada di bawah candle. Andaikan dia naik, silahkan aja untuk naik, karena tanda-tanda kenaikan sudah ada. Kalau besok naik atau tidak, jangan pernah menerka-nerka besok akan naik atau tidak teman-teman. Ya, bahaya teman-teman. Nanti saya dianggap dukun lagi. Oke teman-teman, MD seperti itu ya. CTRA. CTE posisi MD di udah ya. Posisinya murah teman-teman. Posisinya murah di 10 tahun itu murah MD ya. MD itu posisinya murah, lagi murah. Jadi kenaikan bisa ke angka 213-an ya. Saya aja menargetkan ke angka berapa tadi MD itu ya. Cek dulu MD kenaikan. Karena kenaikannya harus tuntas teman-teman. Nah, nanti besok ke 248 ya. 248 di mana? 248. Jauh juga. Saya juga jauh tuh teman tuh. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada 248 arah sini ya, arah sini nih. Nah, saya juga menargetkan ke arah situ aja teman-teman, enggak jauh-jauh ya. Nah, jadi sekarang si MD lagi dalam posisi dijual dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Lanjut ke CTRA ya, CTRA. CTRA kita ganti juga di sini CTRA. Kita bahas posisi dulu deh. 10 tahunan dalam posisi di harga tengah, artinya sekarang tidak murah, tidak mahal, di tengah, pas di tengah. 1 tahunan. 1 tahunan sudah mulai mantul dari harga murahnya teman-teman ya. Ini lagi harga murah 1 tahun. Targetnya mana? Jangan jauh-jauh dulu. 1241 ketemu, mungkin bisa ke arah ke 113-nya ya. Tapi untuk 3 tahunan coba lihat, betul dalam posisi sedikit agak murah ya.
Nah, ini juga 10 tahun dalam jangka waktu 3 tahunan ini ternyata ini termahalnya teman-teman di angka 1.400. Jadi jangan sampai lepas ke 1.400. Jangan sampai lepas. Jangan tinggi-tinggi dulu ya teman-teman, 1.300 1.400. Dan paling tingginya di angka 1.700 teman-teman. Mungkin di harga tengahnya aja lah kalau mau target ya. Sekarang dalam posisi kalau untuk 1 tahunan dalam posisi murah, tapi kalau untuk 10 tahunan dalam posisi tengah. Artinya kecenderungannya dijual di harga tengah sudah 2 kali. Pertama di tahun 2023 bulan Desember, ketika mantul di harga tengah langsung up ke atas. Kedua ketika ke harga tengah itu tahun 2024 bulan Juni ke atasin juga. Nah sekarang lagi di harga tengah. Bagaimana posisinya? Perhatikan nih, ini juga sudah mulai ke atas. Artinya tanda-tanda kenaikannya sudah ada dan bagus, sudah mulai bagus walaupun dia meninggalkan jejak gitu ya sebagai apa namanya gap ya, di sini gap nih. Suatu saat dia akan ke sini teman-teman, ingat. Suatu saat dia akan ke sini. Oke? Nah, teman-teman ini kan yang saya gariskan berarti sudah ini kayaknya lama nggak dibahas sih teman-teman, nggak ngasih tahu ya. Harusnya ngasih tahu nih yang punya CTRA, udah tembus tuh gitu. Nggak ngasih tahu nih. Oke, teman-teman, ini ada satu lagi nih ya di angka 1015. Nanti teman-teman kalau dia kejeblos ke sini kasih tahu juga ya, jangan sampai nggak ngasih tahu. Nih ini tanda-tanda penurunan, ini tanda-tanda penurunan. Mudah-mudahan diturunin dulu. Ini juga supportnya kurang kuat teman-teman, di sini kurang kuat ya, masih area wajib penurunan. Nah tapi kalau lagi uptrend, contohnya besok diangkat lagi ke atas, lagi uptrend, jangan hiraukan yang bawah, lanjutin aja. Ingat, lanjutin aja ketika naik ke bawah nih ya. Tapi kalau dia kan sekarang masih menuju ke bawah nih, makanya hati-hati kalau dia di besok ke bawahin lagi, jangan jadi masalah. Kenapa? Ini soalnya ada target penurunannya. Kalau sekarang kan MA-nya udah mulai, MA 10-nya sudah mulai di bawah candle kan. Nih udah mulai di candle, cuman dia meninggalkan gap. Cuman apabila dia ke atas, artinya jangan hiraukan dulu yang ini teman-teman. Fokus aja untuk kenaikannya. Nah targetnya mana? Target ke 1 ini belum ketembus di angka tanggal 17 bulan 11. Baru kemarin berarti ya. Ini juga target kenaikan, hanya target pelewatannya aja. Kemarin ada ngasih target di sini juga di 1100-nya sudah ketembus ya. Tapi dia meninggalkan gap, artinya dia harus ke bawah dulu. Kalau pingin bagus sih dia ke bawahin dulu. Saya dibayar sedikit, pinginnya seperti itu. Nah, dia berangkat dari 1060-nya, baru peng ke atas akan lebih enak. Terus bagaimana dengan porennya? Poren sebenarnya sudah ngambil lama, terus sudah agak ngejual dikit, udah mulai ngejual nih. Makanya ini si poren lagi ngejual dulu teman-teman, poren lagi ngejual dulu ya. Makanya hati-hati aja. Nah bandar lokal sudah mulai ngambil lagi nih, bandar lokal 2 hari ini ngambil. Kita cek bandar lokal deh. Tanggal berapa? Tanggal 22 berarti. Tanggal 25. 25. Di tanggal 25. Nah, tanggal 25 nih kita lihat untuk lokalnya siapa yang ngambil CTRA ini. Ada BB, BB lagi banyak duit ya. BB ngambil lagi 11 miliar ya, artinya ini kecenderungan emang harganya emang agak lumayan tinggi, jadi agak lumayan tinggi di harga 1000-an, jadi ngambil 11 miliar itu sederhana, bukan sederhana apa ya, sedikit lah gitu ya, karena kecenderungan sini sedikit tidak banyak gitu yang ngambilnya. Nah mudah-mudahan dengan ada pengambilan bandar lokal mungkin diturunin sedikit akan lebih bagus, langsung up ke atas mungkin akan lebih baik lagi teman-teman. Cuma perhatikannya sekarang jadi bandar lokal lagi ngambil dari poren ya, perhatikan poren dia ngejual ya, ZP aja ngejual 13,7 miliar, yang ngambil cuma 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar, tapi ketika BB sini ngambil sampai 11 miliar. Artinya baik bandar lokal poren BB atau bandar lokal BB ataupun bandar porennya diambil sama si BK ini, si BB ini ya. Si BB lagi banyak duit mungkin ini. Oke teman-teman, di Goto juga si BB yang ngambil kan. Nah seperti itu teman-teman, secara TA sebenarnya ini harus ke bawah dulu. Cuman kalau dia pingin ke atas ya silahkan aja, karena target kenaikannya sudah dilihat di angka 1200 sama 1300. Mudah-mudahan si emas 10-nya ke atas ya, mudah-mudahan. Ingat teman-teman, walaupun ada gap seperti ini, kalau lagi uptrend ya biarin aja, karena dia akan memaksakan diri untuk ke atas sepertinya. Cuman suatu saat dia akan kesini lagi gitu aja ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk CTRA, lagi bagus pungutan dari bandar lokalnya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke atas, dan poren juga cenderung pinginnya kayaknya ini barang-barang si poren dibeli sama bandar lokal kayaknya ini. Ya, pinginnya seperti itu. Di sini terlihat jelas sih teman-teman kita belum pada ngambil yang signifikan ya. Oke teman-teman, ini juga udah termulah teman-teman selama tiga kali kan
cenderung dia dijual di harga tengahnya ya. Dua kali tahu bulan ini sih 2 kali ya, mudah-mudahan bisa ke atas lagi lah ya. Sini nih, mungkin dia mau melanjutkan kenaikan ke atas sih. Asal tidak jeblos angka 1000-nya. Kalau jeblos angka 1000 ya wassalam, dia akan ke bawah lagi. CTRA belum dihitung harga wajarnya nih. Nah, gunanya harga wajar itu sebenarnya teman-teman untuk seperti ini nih. Untuk seperti ini udah di tengah ini sebenarnya mahal apa enggak sih? Nah, itu gunanya harga wajar teman-teman. Jadi kita tidak hanya mengandalkan secara TA, tapi kita juga melihat dari kondisi si laporan keuangannya. Ya, kita harus melihat kondisinya juga teman-teman. Jangan sampai kita mengandalkan bandar aja. Secara bandar mah ini lagi diambil sama bandar Poren teman-teman. Bandar Poren harus ngambil nih. Ada kan jadi Poren, jadi pengikut Poren harusnya di sini juga ngambil terus teman-teman. Jualan di mana? Ketika di bawah jualan teman-teman. Kalau di bawah di sini jualannya. Kalau di sini ngambil terus gitu kan. Kalau jadi Poren Flow itu ya. Nah, jualan gimana ya ketika di bawah di sini jualan. Harusnya jualannya pelan-pelan juga sama gitu kan. Karena kemampuan kita itu hanya bisa follow aja. Ambil di sini contoh teman nanti jual KB kalau Poren kan terus beli. Kemampuan kita kan nggak terus beli, hanya beli di sini, nanti jualnya di sini gitu kan. Nih harga udah penjualan nih. Atau enggak jual di sini teman-teman nih, harga sini jualan. Jadi ngambil di sini, ngambil angka sini nih. Di bulan Agustus jual nanti bulan Oktober gitu ada penjualan besar di sini. Mungkin di situ udah mulai penjualan kalau ingin ngikutin Poren Flow ya. Oke teman-teman, CTRA seperti itu ya. Kita lanjut ada BP. Ingin diselesaikan malam ini teman-teman untuk komentar malam ini ya. Cuman karena kadang-kadang waktulah atau mungkin kepenuhan, kadang-kadang saya kalau nulis kepenuhan ya kepenuhan yang nggak bisa ditulis judul aja harus mepet-mepet gitu ya. BP terima kasih sudah dikasih kabar bahwa BP menembus PR yang saya gariskan ya. Nih PR-nya sudah tertembus. Dua-duanya langsung ketembus, keren. Karena udah ketembus, akhirnya saya biarkan aja kan di sini tahanan kuat semua. Saya biarkan saja. Nah, sebenarnya teman-teman ini CBP ini suka saya jelaskan. Kalau dia ke bawah biarin aja ke bawah. Kenapa? Karena akan ke atasin lagi yang suka saya jelaskan ya. Makanya udah ketemu semuanya, kita akan tunggu dulu konfirmasi ini. Walaupun bandar lokal ngejual, tapi ini bandar lokal sebenarnya lagi akumulasi terus. Ini hanya diizinkan sama bandar lokal ataupun Poren untuk dijual belikan tanpa merusak istilahnya kendala-kendala yang ada. Karena kecenderungannya diangkat turunin lagi, nanti diangkat turunin lagi. Udah dua kali seperti ini ya. Yang suka saya jelaskan itu BP seperti itu teman-teman ya. Saya tidak bosan mengulang-ulang BP itu bahwa ini adalah emiten yang diurus sama bandarnya tapi diperbolehkan untuk diperjualbelikan ya sama ya bandar di luar. Perhatikan untuk 3 tahun ini. Nih di sini ya teman-teman, di sini kan kena suspend. Ini rata juga kena suspend kan. Artinya sebenarnya lagi posisi downtrend, cuman di area 60 ini dia lagi ditahan, teman, ditahan berupaya untuk ke atas. Nah, jangan sampai karena di sini kan support kuat nih 12 nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada pantulan teman-teman ya. Walaupun secara EMA sih ini masih dalam posisi downtrend gitu kan. Nah, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada kemarin di angka 73 nih. 73 ada tanda-tanda kenaikan dan per hari ini juga ada tanda-tanda kenaikan di 2772-nya. Kalau dari Poren mah jangan ditanya lagi nih, Poren sama ini udah ngambil terus teman-teman. Saya bilang ini CBP itu lagi dikumpulin sama bandar lokal dan Poren. Cuman diizinkan untuk dinaikkan. Kalau teman kita itu sahamnya lagi repo gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi BP ini cenderung aman walaupun di bawah pasti bawah ke atas kok, tenang aja teman-teman. Karena di sini bandarnya ada ya. Jadi kecenderungan dia si BP itu saya ulangin di kebawahin dulu nanti ke atasin lagi karena kecenderungan seperti itu, perhatikan. Di bawah ke bawah ke atas lagi, ke bawah ke atas lagi. Nanti mungkin di ke bawah ke atas lagi ya. Mudah-mudahan si step by stepnya mulai terlihat ya. Step 1, step 2 mungkin ini jangan sampai jeblos aja ya ke angka sini nih. Mungkin dia akan ke bawah ke sini ke support yang lumayan di 62-nya agak keren juga di sini gitu. Agak murah di sini ya. Nah, jangan-jangan dia mau bikin strategi di suspend lagi nih. Buat istirahat main sebulan gitu dia. Ya BP. Jadi tenang aja BP teman-teman. Walaupun di suspend tunggu aja, nanti juga lepas pasti dia ke atas. Ya, begitulah untuk BP. Lanjut, ada JBRA.
JBRA ini gara-gara naik ya, kemarin naik kan terus sekarang turun kan. JBRA sempat nggak dibahas, hanya ngebahas kenaikan. Malah nggak saya bahas ya, nggak saya di video short juga nggak saya bahas ya, karena tidak menembus ya kalau nggak salah ya. Apa dibahas ya, lupa lah, saya lupa nih. Nah teman-teman, kita akan memindahkan garis aja. Perhatikan di sini ya, ini kan garis penurunannya teman-teman nih. Waktu di sini kan turun, bener kan, turun kan. Nah di sini kan garis kenaikan nih, ya kan, belum ketembus kan garis kenaikannya di 128. Ternyata dia membuat lagi garis si kepala merah, artinya mau ke sini. Tapi dalam posisi masih downtrend. Ini masih downtrend teman. Jadi kemarin itu hanya kenaikan sesaat untuk apa? Ngejual barang foreign dan lokal ngejual. Nah, terus per hari ini juga sama, foreign dan lokal ngejual, tapi dia bikin gap, artinya mau ke arah 115. Jadi ini hanya istilahnya kenaikan sementara. Makanya hati-hati aja kenaikan yang sementara ini ya. Untuk zebra, jadi teman-teman harap tenang walaupun masih ada penjualan daripada bandar lokal dan foreign. Perhatikan siapa yang beli, teman-teman kita ya. Nih, teman-teman kita udah pada cut loss tapi masih banyak di sini, teman-teman. Ya perhatikan tanggal 25. XL, XC masih banyak ya. Masih banyak. Cuman per hari ini banyak yang cut loss, tapi teman-teman kita masih banyak yang nyangkut ya. Perhatikan tanggal 26-nya pada cut loss ya. Di sini CP, CC yang ngambil. Kita lihat untuk foreign siapa yang ngambil. Sedikit CP ya, pembuangan. Jadi ini harap bersabar aja karena ini dalam posisi downtrend teman-teman ya. Walaupun kembali ada kenaikan, harusnya sih kalau volumenya bagus gitu kan, tapan si bandar lokal sama si foreign lagi keluar. Perhatikan di sini bandar lokal dan foreign ya. Dia cenderung ngambil sampai tanggal berapa nih, 22, pas tanggal 25-nya langsung dia mark up sambil jualan ya. Keren banget ya. Terus besoknya berharap baru satu kali ini, ternyata masih dibantai si JBRA. Teman-teman lebih baik santai saja, tunggu lagi akumulasi daripada bandar lokal dan foreign-nya. Karena bandar foreign dan lokal cenderung sekarang lagi buangan dan berhasil dia membuang dengan cara baik dan seksama. Dia ngambil dari tanggal berapa nih? Bandar lokal, bandar foreign dulu ngambil ini dari tanggal 30, ambilnya kan dari atas ke bawah, artinya bukan punya April di tengah kan. Ya sekali naikin peng dua kali udah selesai. Nah, sebetulnya teman-teman, jadi nanti kalau mau pungut lagi atau mau average ya teman-teman yang nyangkut di sini, tunggu aja EMA 10-nya sudah mulai di bawah candle, itu tanda-tanda akan kenaikan ya. Karena ini benar-benar si bandar lokal namanya keren banget nih, keren banget teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan, ini ada kenaikan yang saya buat ya di 129, 147, terus di 200. Jadi targetnya 26 bulan 9 belum tercapai. Biarkan saja, saya akan membiarkan sampai ke 300. JBRA posisi dulu teman-teman, kita harus melihat posisi dulu. Tahunan deh. Nah, perhatikan teman-teman, JBRA ternyata punya sejarah di atas. Jadi teman-teman kalau mau ngambil nanti di bawah aja, dan sekarang dalam posisi murah banget. Jadi jangan khawatir kalau nyangkut sekarang, masih murah banget ya. Ya teman-teman, contoh yang ngambil sini nih di 101 masih murah banget. Tenang saja. Kenapa? Karena ke harga murahnya aja di 276, itu harga murahnya 276 teman-teman. Karena pengalamannya dia itu di harga 32 malah ya. Ini harga murah. Ini papan akselerasi apa papan ini sini. Coba lihat bid dan offernya. Papan pengembangan ini, papan pengembangan ya. Cuman dia pernah di harga di sini, pernah di harga di 35 ya. Artinya ini lagi harga murah teman-teman, tenang aja lah. Teman-teman juga lagi murah banget gitu ya untuk 10 tahunan, tapi ya dalam jangka panjangnya dia juga pernah diangkat ke atas. Nah sekarang juga lagi downtrend, maka tunggu aja ini konfirmasinya teman-teman ya, sebab di bawahnya ini jauh banget teman-teman nih. Ini harga wajarnya. Nah ini harga wajarnya, PR-nya 0 artinya negatif teman. Kalau udah PR-nya 0 seperti pasti negatif ini ya. Jadi secara EPS sudah tidak ada, maka ini 0 di sini ya, harusnya negatif ya tulis ya. Oke teman-teman, untuk JBRA lagi posisi downtrend dulu, bandar lokal dan foreign lagi jualan.
Tunggu konfirmasi dari bandar lokal dan poren akumulasi lagi dan pertanda akan naiknya. Perhatikan MA10 sudah mulai di bawah candle. Cukup segitu untuk Zebra. BKSW. BKSW sama juga teman-teman ini. BKSW ini target yang sudah saya tanyakan sudah tercapai di 80 ya. Kita hapus. Ini target 2 juga sudah tertutup dengan candle merah dan kita akan menggantikan posisi. Target sebenarnya sudah terpenuhi ya. Ini cuma ketutup doang sama merahnya. Oke, nggak jadi masalah teman. Tinggal satu lagi di 106 dan dia meninggalkan jejak mau ke arah 103. Nah, ini kepala merah teman-teman ya. Jadi PR yang saya kerjakan sudah selesaikan ya. Nah sekarang kita bikin itu baru lah jalan baru. Perhatikan BKSW ini lagi diakumulasi sama bandar poren. Bandar poren bagus akumulasinya. Cenderung ada penjualan cuma sedikit penjualannya. Dari satu itu hanya baru ngejual 0, sekian aja nih. Cuman 4 juta doang ya. Dari ngambil juga dari 12 juta aja nih. Cuma ngambil 4 juta masih ada sisa. Apalagi dari sini gitu kan teman-teman nih. Dari tinggal 31 Oktober dia pengambilannya bagus gitu untuk poren. Jadi kalau jual sedikit wajar lah ya, dia udah naik tinggi jual sedikit wajar. Nah tanda-tanda kenaikan gua sekepala merah sudah ada mau ke arah sini, tinggal sabarnya aja. Terus teman-teman bandar poren bandar lokal cenderung ngejual, biarkan saja, mudah-mudahan dia dipungut lagi asal jangan lepas daripada MA10 sama MA20 nya nih. Dia juga dijaga gitu di sini kan. Nah, BKSW ini ya. Mudah-mudahan sih besok ada tanda-tanda kenaikan. Nah, kalau tanda-tanda kenaikan ini sudah terlihat di sini ya, mau ke 104 ya, tinggal tunggu waktu aja akan ke arah situ. Ya teman-teman yang nyangkut di angka 93 masih kejembut, tenang aja teman-teman ya. Karena bandar lokal aja sudah mengut banyak dan keluar baru 0, sekian aja gitu ya dari pemungutan yang banyak. Oke, teman-teman BKSW seperti itu. Kita lihat dulu posisi walaupun harganya murah BKSW ini. Perhatikan teman-teman dalam posisi di mana dia BKSW ini. 1 tahunan dalam posisi agak murah banget. Nah, BKSW ternyata sekarang lagi murah banget. Kemungkinan bisa di up teman-teman ke harga 300, tapi jangan jauh-jauh. Di sini aja teman-teman, 123 ya. Itu harga murah. 123 aja harga murah. Saya aja hanya menarikkan ke angka 106. Tidak jauh-jauh, teman-teman ya. Nah, seperti untuk BKSW seperti teman-teman. Jadi bandar poren masih ada di dalam. Terus dia juga bandar lokal memang sudah keluar, mudah-mudahan ada pungutan lagi bandar lokal dan kecenderungan untuk arah kenaikannya sudah dilihatkan di 104 karena ada si kepala merah. Ini juga angka 107-nya mudah-mudahan ketembus ya. Terus penurunan bagaimana nih? Bisa ke 67 sama ke angka 60-an ya. Dan dia cenderung MA10-nya masih berada di bawah candle, artinya masih ada harapan untuk naik lah teman-teman. Alasannya apa? Bandar lokal, bandar poren lagi akumulasi dan jualannya sedikit gitu aja alasannya itu ya. Oke teman-teman, BKSW mudah-mudahan dipungut lagi sama bandar lokalnya karena bandar lokal udah kenyang jualan. Mudah-mudahan kekenyangannya itu bisa menghasilkan lagi pengumpulan daripada barang-barang untuk dijual di atas lagi. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman. Ini bagian kedua. Mudah-mudahan kalau nanti saya sempat di bagian ketiga, tapi pagi hari aja ya. Sekarang udah malam. Dan semangat untuk malam ini. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Salam terus untuk keluarga di rumah. Dan ciao.